kuliah dosennya berganti. Ini aja pun mukanya ya. Oke, siap ya. Oke, siap ya. Tadi ada yang nanya sholat di kuburan. Sholat di kuburan itu nggak boleh. Ya, kalau disengaja untuk mengambil berkah kuburan. Tapi kalau ada kuburan di sini, ada musola atau tempat sholat di sebelahnya, nggak apa-apa. Yang penting dia 6.15 Mbak Nita. Ya, pengganti yang siang ya. Jadi kalau seandainya teman-teman apa tadi ya, aku mau ngomong ya. Ya, kalau kecuali ada tempat di sebelahnya. Tapi sholat doang di kuburan, mengharapkan keberkahan di kuburan itu nggak bisa. Tolong jelaskan tentang uang bibit. Nah ini aku yang nggak tahu. Setahu aku itu bibit itu adalah sebuah platform Play Store, aplikasi yang di dalamnya kita bisa menginvestasikan uang kita. Apakah ditaruh ke saham, reksadana, obligasi, gitu. Kemudian peer-to-peer lending, ya. Kemudian itu. Nah itu bibitnya itu nggak masalah. Karena dia cuma aplikasi. Cuma kemana uang itu kita investasikan. Itu yang jadi masalah ya. Nah cuman persoalannya adalah seandainya bibit itu, kayaknya bibit itu udah terdaftar sih di pemerintahan, di Bapepti, LPS, kayaknya aman. Cuman investasinya tanggung jawab kita semuanya ya. Oke, gitu ya. Ustazah, boleh nggak duha jam 7 pagi? Kayaknya di Jawa Timur bisa sih. Kalau di daerah Sumatera belum bisa ya. Ustazah, kalau gambah. Oke, siap ya. Amalan selama kita di Raudhoh apa aja Bu Ustazah? Siap Pak Adi. Oke ya, aku jelaskan ya di Raudhoh itu Pak. Jadi begini Pak, kalau kita masuk Raudhoh Pak, itu dibatasi ya, itu dibatasi terutama untuk perempuan sih Pak. Nah kalau laki-laki lebih lapang sih ya kan. Nah jadi dibatasi biasanya 11 menit, tapi aku dengar sekarang udah 18 menit. Nah Raudhoh itu adalah tempat antara makom dengan makam Rasulullah, itulah Raudhoh. Siapa yang sholat di dalam Raudhoh 2 rakaat sama dengan sholat di taman surga. Tapi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan Pak Adi dan teman-teman semua. Raudhoh itu tempat sangat mustajab berdoa. Jadi teman-teman kalau di Raudhoh itu cukup sholat 2 maksimal 4 rakaat. Kalau di waktu duha ya sholat duha. Kalau di waktu tahajud ya sholat tahajud. Kalau nggak ada waktu apa-apa ya sholat taubat. Atau sholat hajat. Atau sholat istikharah. Atau tahiyatul masjid kayak gitu. Jadi sholatnya itu maksimal 4 rakaat aja deh. Gitu. Bukan aku larang sholat. Karena begini. Waktu di Raudhoh itu dibatasi. Jadi kalau teman-teman sholat sampai 8 rakaat. Pas mau doa dia udah usir. Ya, jadi sholat seperti biasa. Jadi masuk dulu ke Raudhoh, masuk dulu gitu kan ya. Lalu kemudian ucapkan salam kepada baginda Nabi Abu Bakar dan Umar. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar. Kayak gitu kan, Umar bin Khattab. Nah, tapi kalau ada titipan salam, kadang-kadang kita kan pergi umroh suka dititipin salam Pak. Titip salam ya sama Rasulullah, titip salam ya sama Rasulullah kayak gitu kan. Nah, maka kita biasanya ngucapnya gini Pak. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar, min. Minnya min siapa? Min itu artinya dari siapa? Min fulan. Atau nggak tahu namanya min muslimin wal muslimat. Dah, sholat tuh 2 rakaat atau maksimal 4 rakaat tuh. Salam kanan, salam kiri, Bapak berdiri Pak. Berdiri. Kalau bisa berdiri biar nggak kejepit. Berdiri ngadap kiblat, banyak berdoa. Nah disitulah doa yang paling mustajab. Zikir enggak. Karena sholat itu udah di dalamnya udah ada zikir. Kalau teman-teman zikir lebih banyak dibanding doa saat di Raudhoh, waktu terbatas. Ya nanti bisa zikir di luar Mbak Spilkin sekarang kayak gitu kan. Nah kita doakan di Raudhoh. Doanya itu jangan lihat ke makam, jangan lihat ke makom ya. Lihatnya ke depan, ke arah kiblat ya. Kayak gitu sih catatan dari aku, semoga bermanfaat ya. Ya, sholat di Raudhoh niatnya apa? Tergantung itu lagi sholat apa Mbak. Kalau sholat duha Mbak boleh sholat duha. Kalau itu lagi sholat taubat, lagi sholat tahajud Mbak boleh tahajud. Tapi kalau nggak ada nih jadwal ke Raudhohnya jam 2 siang misalnya gitu kan. Nah ya, nah jadi jam 2 siang nih pura-puranya nih jam 2 siang gitu kan. Maka bisa lakukan sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Bisa sholat hajat, bisa sholat tahiyatul masjid, atau bisa sholat taubat kan bisa. Oke ya, 18 menit tuh dimaksimalkan aja ya sholat dan berdoa sih, sholat dan berdoa ya. Oke, nah makanya sholat yang bisa dilakukan 24 jam ini penting ya teman-teman ya. Penting banget kalau teman-teman umroh ya. Sedekah subuh kalau dikasihkan ke adik kandung
sedekah subuh kalau dikasihkan di adik kandung atau ke orang lain ngomongnya gimana ya? Sedekah subuh bilang aja nih ada rezeki, udah gitu aja. Ini ada rezeki sedikit cukup ya. Doa ziarah singkat, kalau singkatnya Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah surga kuburan mereka bagian dari taman-taman surga. Ya Allah, jadikan kuburan mereka bagian dari taman-taman surga ya. Siap Mbak Rosa ya. Ustazah kita ikut olahraga pakai rok ya. Rok celana kan ada Mbak. Ya cari rok celana namanya ya. Nah itu banyak yang jual juga ya. Oke, Ustazah bisa nggak sholat tapi kita nggak tahu tempat itu najis. Kalau udah lewat nggak apa-apa Mbak ya. Kalau udah nggak tahu nggak masalah ya. Ustazah, oke itu doa ziarah ya. Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah ya. Ustazah, zakat emas itu emas murni atau perhiasan dua-duanya. Kalau dia 24 karat. Oke, kalau seandainya dia adalah bagian dari emas batangan setiap tahun selagi di atas 85 gram. Kalau dia emas perhiasan tidak setiap tahun, hanya setiap teman-teman sekali aja seumur hidup kalau dia emas perhiasan. Pokoknya kalau udah 85 gram zakatkan ya 2,5%. Misalnya nih emasnya 100 gram. Oh pura-puranya 90 gram. Nah cara ngitungnya gini nih. Siap Kak Via. Udah bisa main TikTok lagi Kak Via. Misalnya 90 gram ya. Kali 1.900.000 ya kan. Pura-puranya nih 1 gramnya 1.900.000 ya. Maka 171 juta ya. Dibagi bentar dulu ya. Cara ngitungnya gini ya Mbak. Emas berapa emas? Misalnya emas 90 gram kali 1.900.000 1 gramnya. Kali 2,5%. Nah, zakatkan 4.250.000 kayak gitu. Ustazah, gimana cara menyadiki utang? Soalnya udah lama nggak bayar-bayar. Minta aja hutang itu. Minta hutang itu sebagai pertanda kita itu ingin menjauhkan dia dari dosa. Tapi kalau dia nggak mau bayar, ada dua pilihan kita. Pertama, kita ikhlaskan, kita dapat pahala. Kedua, kita tidak ikhlaskan, nanti dia akan menggantinya di yaumil akhir dengan amal kebaikan dia ya. Oke, Ustazah, sebentar ya, sama-sama ya. Doa untuk anak perempuan, anaknya ngapain nih? Kalau cuman doa anak soleh, Rabbi habli minas salihin ya. Rabbi habli minas salihin ya. Ustazah takut gibah, jadi jarang ngobrol sama orang. Nggak apa-apa. Aku juga jarang ngobrol, nggak masalah. Tidak ada kewajiban untuk ngobrol. Bicaralah seperlunya. Kecuali bicara kita itu bermanfaat ya. Oke ya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya. Oke, Ustazah, apa hutang riba harus dibayar? Harus dibayar. Lagi sholat jari buat ngitung doa. Di sujud terakhir enggak apa-apa. Ya, jadi jari atau batang kukunya, jarinya yang digerakkan. Enggak apa-apa. Itu juga boleh saat sholat tasbih kan. Sholat tasbih ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Iya Mbak Oma ada. Ustazah, suami sudah didoakan kasus minuman keras, malah minta mati, nggak apa-apa. Dia belum hijrah aja tuh. Ada masanya nanti dia hijrah, ya kita doakan aja ya. Dan ingatkan doakan, ada kok orang yang hijrahnya tuh di usia 60 tahun, ada ya. Ustazah, doa untuk anak yang sudah berkeluarga bisa, nggak masalah, bisa loh. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh, ya kan? Ustazah, Oke, minta doa agar jualan laku. Kalau teman-teman pedagang memang nggak boleh lepas sedekah subuh. Ya, biar rezekinya banyak. Kemudian yang kedua, jangan lepas duha. Ya, 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, jangan lupa sholawat. Ya. Kemudian yang keempat, syukuri berapa yang didapat. Ya. Nah, rezeki kan naik turun nih. Apalagi kalau mbak pedagang. Syukuri apa yang didapat. Ntar dia juga naik lagi. Nggak ada masalah ya. Jadi jangan ngeluh saat turun. Banyak bersyukur saat dia banyak ya.
Ustazah, oke, kalau emas cuma 10 gram nggak wajib zakat. Yang wajib zakat tuh 85 gram. Oke, Ustazah, kalau memajang foto keluarga, foto itu boleh. Walaupun ada sedikit ulama yang mengharamkan, tapi sebagian kecil saja. Foto itu boleh, selagi tidak melanggar syariat, memunculkan nafsu syahwat, ya, membuka aurat, boleh, nggak masalah, ya. Tapi jangan terlalu banyak. Sesuatu yang boleh terlalu banyak itu nggak baik, ya. Apapun yang boleh itu nggak terlalu banyak nggak baik. Tidur boleh, banyak-banyak nggak boleh. Makan boleh, banyak-banyak nggak boleh. Foto boleh, banyak-banyak nggak boleh. Ngobrol boleh, banyak-banyak nggak boleh kalau nggak ada manfaat. Segala yang mubah nggak boleh banyak-banyak. Tapi sunnah boleh banyak-banyak, ya kan? Kurangi ngobrol, ganti dengan baca Quran. Kurangi main, ganti dengan zikir. Nah, pokoknya segala yang boleh, nggak boleh banyak-banyak. Nonton boleh, tapi nggak boleh banyak-banyak. Kan kayak gitu maksudnya ya, teman-teman. Habis waktu kita nanti. Sementara kita berlomba dalam ibadah ini, dalam hidup ini berlomba. Mana kualitas kita paling baik adalah yang paling banyak sunnahnya, ya. Ustazah, oke, kalau udah 3 tahun bayar zakat emas dirapel aja, ndak apa-apa. Dirapel aja, ya. Ustazah, oke, doa melembutkan hati anak. Allahumma layyin li qalbahu. Ya, ya Allah, lunakkan untukku hatinya, ya. Oke. Oke, gitu ya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya, ya. Ustazah, oke, kalau mau kodo sholat, kodo dulu atau ba'diyah dulu, bebas aja. Tapi kodo hanya bisa kalau kita ingat jumlahnya, ya. Ustazah, oke, yang mana Mbak Sumaryati? Nah, ini dia ya, doa agar anak itu lunak hatinya, orang tua lunak hatinya, ya, doa ya. Oke, kami mendengar, kami menyaksikan Mbak Sarmiati. Sausdakta wa barorta. Kami membenarkan, kami menyaksikan. Ustazah, sebentar ya. Ikut belajar ngaji, live di TikTok saat haid, nggak apa-apa. Kan kita cuma lihat HP kan. Ustazah, oke. Bolehkah mengaji atas nama suami? Maksudnya gimana mengaji atas nama suami? Ngaji aja dan doakan untuk suami. Ya, contoh misalnya. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, kalau dia masih hidup, lapanglah kuburan. Kalau dia udah meninggal, lapanglah kuburan suamiku. Berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya. Itu bisa, ya. Oke, Ustazah, oke, gitu ya. Siap Mbak Lutfia, oke. Ustazah, gimana sikap kita, teman-teman jauhin kita setelah kita pulang umroh? Nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Ya, kadang-kadang itu cuma perasaan kita aja, nggak masalah. Ya, cukup berteman dengan orang yang mau saja. Fokus kepada orang-orang yang menyukai dan mencintai kita. Tidak usah fokus kepada orang-orang yang tidak menyukai kita. Ya, oke. Ustazah, kalau habis wudhu pegang uang batal wudhu nggak? Enggak. Habis wudhu pegang uang batal wudhu nggak? Enggak. Kecuali megangnya sambil kentut. Ya. Oke. Ya, kayak gitu ya guys. Ustazah, oke ya. Kucingku udah lahiran 4 kali, boleh steril. Kalau dokter menyarankan steril untuk kesehatan kucing itu boleh. Oke. Ustazah, oke. Waktu sholat duha itu kapan? 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Oke. Ustazah, oke, saya sering menyanyi di TikTok, nggak usah Mbak. Menyanyi itu nggak usah dijadikan hobi dan kebiasaan. Saya yakin Mbak bisa membuat konten yang lebih aman untuk diri kita, ya. Saya doakan akun Mbak besar jadi akun yang bagus, yang isinya mungkin tidak sekedar edukasi, a day in my life, atau sekedar Mbak sharing-sharing santai, atau Mbak sebagai apa dibuat, ya, daripada seperti itu ya kan. Nah, nanti adapun dia maju tapi dia melakukan pelanggaran syariat, ya. Nyanyi-nyanyi apalagi wanita di depan umum jangan. Joget-joget jangan. Wala yatribna bi arjulihin, ya. Nah, janganlah kalian menghentakkan kaki kalian di hadapan laki-laki. Ustazah, kalau saya berhubungan tapi istri menolak gimana? Sebenarnya gini Pak,
istri tidak boleh menolak kalau bapak minta. Tapi bapak juga tidak punya adab untuk tidak mendekati istri saat dia nggak siap. Contoh, emasnya baru hilang 1 kilo. Ya, baru hilang jam 8, jam 10, lalu bapak minta. Nah, di situ yang adabnya aja sih, etikanya. Contoh misalnya istrinya baru meninggal lah kakak kandungnya. Jam 8 malam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jam 10 dia belum siap lagi. Nah, kayak gitu kan. Kayak gitulah ibaratnya, Mbak, ya. Jadi memang adabnya itu seperti itu. Perempuan tidak boleh meminta mahar yang sangat banyak. Tapi laki-laki dianjurkan memberi banyak. Sama dengan perempuan tak boleh menolak kalau suaminya butuh. Tapi jangan dekati istri kalian juga kalau dia tidak siap. Entah fisiknya, entah mentalnya, gitu kan. Entah pikirannya, kayak gitulah ya. Ustazah, kalau setelah sedekah subuh apa harus setelah kita sholat zuhur? Enggak juga, Mbak. Boleh juga kok sebelum subuh, cuma aku selalu sampaikan dari azan subuh sampai habis waktu subuh biar aman. Biar aman ya, biar aman untuk konsumsi publik ya. Yang penting dia benar dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ustazah, oke. Belakang tangan kita nggak aurat. Kalau sholat nggak ditutup nggak apa-apa. Misalnya sholat pakai gamis nggak masalah ya. Oke, punggung tangan tidak aurat ya. Ustazah, kalau sholat pas azan jangan. Jawab azan dulu baru kita sholat. Saya buru-buru Zah. Daripada teman-teman nyekip azan, lebih baik nyekip iftitah dan ayat pendek. Ya, kalau mau buru-buru. Ustazah, oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kenapa ya setiap yang kita inginkan, maksudnya gimana? Aku sedekah pagi sekalian antar anak, itu sedekah subuh nggak? Pergi antar anak nggak masalah ya. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Bolehkah membaca sholawat dihadiahkan buat anak agar mana lah dia? Agar apa cobanya? Ya. Sebentar ya teman-teman ya. Aku sedekahnya pagi sekalian antar anak itu. Oh ya Allah, sekalian antar anak sedekah pagi itu bukan subuh, Mbak. Jadi Mbak enggak perlu keluar rumah sedekah subuh, Mbak. Jadi caranya tuh seperti ini, Mbak ya. Ketika sedekah subuh itu sedekah yang diberikan atau dikumpulkan di waktu subuh, Mbak. Jadi caranya gini, Mbak. Mbak di rumah aja dulu kumpulkan. Di rumah Mbak kumpulkan 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Oh, sedekah subuh tuh contohnya apa? Oke, boleh. Ntar ya aku ulang ya sedekah subuh ya. Jangan-jangan ada yang mau melakukan ya. Aku ulang jelaskan sedekah subuh sebentar ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Sehingga teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Aku jelaskan dulu sedekah subuh. Kenapa dinamakan sedekah subuh? Karena dia sedekah subuh itu adalah sedekah yang diberikan atau dikumpulkan di waktu subuh. Kenapa mesti subuh? Karena di waktu subuh dalam hadis sahih dijelaskan bahwa malaikat itu turun ke permukaan bumi, mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh agar dilapangkan rezekinya, ditenangkan hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, sedekah subuh itu membuat ada maksud. Sebelum kita ngasih makan diri kita, maka kita kasih dulu buat orang. Itu maksudnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsik. Tidak beriman kalian sampai kita mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Jadi ceritanya itu maksudnya, maknanya adalah kita sisihkan dulu buat orang baru kita untuk diri kita. Kan gitu kan? Cuman sedekah subuh ini kan punya teknis, punya cara. Ya caranya nggak mungkin kan teman-teman tiap subuh lihat manusia yang ada di luar. Nggak ada kan? Susah kan? Kumpulkan dulu di rumah. Ya misalnya setiap subuh 5.000, 5.000. Udah naik guys 5.000. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Nanti sekali seminggu atau sekali sebulan atau 2.000, 2.000, 2.000. Boleh serahkan tuh. Untuk apa itu? Ya untuk traktir makan kawan boleh. Kasih makan teman boleh. Ya cara kasih orang fakir boleh, kasih orang tua boleh, kasih anak boleh, ya uang pesta boleh, uang 17 Agustus boleh, dia bebas aja. Ya, nah lalu kemudian teman-teman sebelum menyerahkan itu kalau mau lah ya kan, kalau mau doa, Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Nah lalu kemudian teman-teman doa tuh, ya Allah saya
sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya gitu. Orang tuaku sehatkan, anakku sehatkan, kayak gitu. Ya, nah jadi itu ya teman-teman. Nah cuman kalau teman-teman ke masjid, tiap subuh ke masjid, boleh aja taruh di bakul masjid, di kotak masjid. Cuma kan masjid tetap menyerahkannya itu nggak hari itu kan. Dia dikumpulkan di rumah, dikumpulkan ke masjid sama. Nah sedekahnya kapan? Terserah aja. Dikumpulkan kan di rumah tuh di waktu subuh. Sedekahnya boleh siang, boleh malam. Ya, buat orang tua boleh, buat anak boleh ya. Boleh siang, boleh malam. Kalau mau lebih mantap lagi hari Jumat. Hari Jumat ya, karena di hari Jumat itu pahala ibadahnya juga berlipat. Nah gitu ceritanya. Rabbana taqabbal minni atau minna sama aja. Rabbana taqabbal minni artinya ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minna ya Allah terimalah dari kami ya. Oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke. Terus Ustazah, aku sudah beberapa hari flek pagi dan siang, malam gak ada. Apa harus mandi wajib? Kalau masih ada flek, nggak usah mandi dulu. Kecuali kalau udah lebih dari 15 hari ya. Oke, sedekah subuh buat keperluan mendesak. Jadi begini, kita udah sedekah subuh nih guys, udah dikumpulkan di rumah nih 2000. Rupanya nggak usah mendesak deh, lewat cendol, lewat sate. Kita nggak ada uang, kita ambil uang sedekah subuh kita belikan sate. Itu tidak jadi sedekah namanya, tapi tidak berdosa. Karena itu bukan nazar, tidak wajib. Boleh kita belikan sate, cuma kita dapat satu pahala, yaitu pahala niat saja. Pahala niat saja ya. Dalam hadis arba'in dijelaskan orang yang berbuat baik tapi dia tidak jadi melakukan kebaikan, maka dia tetap dapat pahala niat kayak gitu loh ya. Ustazah, oke, sebentar. Oh ya nggak bisa, nggak boleh. Ya, apakah zakat uang boleh diberikan kepada orang tua? Zakat tidak boleh ke orang tua karena dia tanggung jawab kita. Ya, nggak boleh ke anak karena dia tanggung jawab kita. Tapi kalau sedekah, kayak sedekah subuh tadi, boleh diberikan ke orang tua. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh diberikan kepada suami, pokoknya sedekah itu bebas guys. Sedekah itu bebas, ke siapapun boleh, ke orang kafir pun boleh, itulah istilahnya gitu kan ya. Nah, jadi boleh, sedekah itu bebas. Sedekah itu kan apapun yang menyenangkan hati orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Yang penting sedekah itu pertama untuk orang di luar diri kita. Bebas aja ya. Yang pertama untuk di luar diri kita. Kemudian yang kedua adalah niatnya karena Allah. Yang ketiga uangnya harus halal. Itu aja inti sedekah tuh guys ya. Itu aja intinya ya. Oke, Ustazah, bolehkah uang dari suami saya sisihkan untuk zakat penghasilan suami? Jadi zakat itu bukan dari uang yang dikasih ke mbak, dari total penghasilan suami. Misalnya penghasilan suami 20 juta, yang dikasihnya ke mbak adalah 10 juta. Boleh nggak karena mbak mengerti mbak yang bayarin zakatnya dia, tapi ngomong sama dia. Berarti kan ambilnya dalam 20 juta mbak, dalam penghasilan dia. Bukan dalam yang mbak ambil, paham ya? Jadi total penghasilan suami 2,5%-nya dizakatkan. Boleh aja. Abang nggak zakat-zakat, aku bantu aja lah bayar zakat ya. Kayak gitu. Boleh nggak masalah. Ya kayak gitu. Ustazah pakai uang abang gitu kan. Ustazah sedekah subuh diberikan untuk anak. Boleh mbak. Sedekah subuh itu bebas teman-teman. Untuk siapa aja boleh ya. Untuk siapa aja boleh ya. Oke. Ustazah kalau sudah menopause sering keluar flek, apakah sholat? Kalau dia itu adalah hampir menopause maka tentu dia masih termasuk haid ya. Oke, karena dia proses menjelang menopause ya. Tapi kalau lebih 15 hari putus-putus ya sholat. Ustazah sedekah subuh untuk berkurban. Nah nanti pahalanya bukan pahala sedekah subuh tuh. Sedekah subuh untuk berkurban itu namanya tabungan kurban. Nanti pahalanya pahala kurban. Oke. Ustazah, oke. Sedekah subuh dikumpulkan di waktu subuh sepanjang masih ada waktu subuh ya. Oke, Ustazah, kalau orang tua kita non muslim, kita juga jika kita mendoakan dia, apakah sampai? Dengan non muslim itu dalam surat At-Taubah 113 dijelaskan bahwa
Kita ketika ada non muslim yang meninggal, kita hanya bisa boleh mendoakan dia. Kita hanya boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak bisa mendoakan agar lapang pahalanya, agar lapang kuburannya, berhenti malaikat menyiksanya, itu nggak bisa. Agar masuk surga itu nggak bisa. Jadi kalau ada non muslim meninggal, kita cuma ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Oke, boleh nggak udah disiapkan budget tiap bulan selama boleh tidak kalau udah saya budget untuk sedekah subuh selama 1 bulan. Tapi saya celengannya tiap hari 5.000. Memang kayak gitu. Memang itulah sedekah subuh. Misalnya kita pengen sedekah subuh 1 bulan 150.000. Berarti pecahannya 5.000 tiap hari. Kumpulkan 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Baru dikasihkan kepada yang mau kita kasih, ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, kalau dari 2.000 boleh nggak apa harus dibelikan makanan? Boleh, dalam bentuk uang 2.000 boleh. Atau ganti dengan uang yang lebih besar. Ya misalnya 2.000, 2.005 kan 10.000. Ambil 2.000 buat kita, yang 10.000-nya kasih. Itu bisa, ya. Oke, Ustazah, aku mu'alaf, nikah lagi. Aku mu'alaf, mana dia tadi? Aku mu'alaf. Udah lewat, Mbak. Oke, aku mu'alaf saat nikah, oke. Tapi suami tidak ajarkan syariat Islam sebagaimana iman. Apa yang harus saya lakukan? Ya belajar aja pribadi, Mbak. Belajar dari buku-buku, belajar dari ustaz-ustaz, belajar aja. Yang paling penting cara sholat dan baca Quran dulu, ya. Ustazah, sedekah subuh ada batasannya. Batasannya sampai habis waktu subuh. Ustazah, kalau sedekah subuh udah terkumpul, masih sedekah subuh, guys? Oke ya. Kalau sedekah subuh udah terkumpul, manalah dia tadi? Udah ya. Kalau sedekah subuh udah terkumpul, apa tadi tuh? Lewat dia, Mbak, ya. Jadi sedekah subuh itu ada aktivitas mengumpulkan di waktu subuh, ya. Nah, jadi dikumpulkan di waktu subuh, baru nanti diserahkan kepada yang berhak menerimanya, ya. Ustazah, kalau lagi sakit nggak kena air langsung menginggil. Boleh tayamum, nggak masalah. Ya hifdzun nafs, menjaga diri kita, ya. Ustazah, bagaimana kalau sedekah subuh sebulan sekali aja dikeluarkan, tapi nyimpan tiap hari 5.000, tapi sekaligus? Iya dong, memang kayak gitu. Oke, 2.000, 2.000, 2.000, 5.000 memang kayak gitu, ya. Ustazah, oke. Nah, sebentar ya, sebentar. Oke. Kalau sholat taubat, tahajud, hajat, doanya masing-masing nggak? Boleh masing-masing, boleh nggak? Ya, jadi selesaikan dulu semuanya. Apalagi kalau teman-teman yang suka buang angin. Lalu doanya di akhir, zikirnya di akhir, nggak masalah. Ustazah, sedekah subuh dikasihkan makanan ke non-muslim. Bebas, sedekah subuh itu bebas, ya. Pengumuman. Sedekah subuh itu bebas dikasih ke siapapun. Ke non-muslim boleh, ke orang muslim boleh, bebas, ya. Oke. Batasnya adalah habisnya waktu subuh, ya. Sedekah subuh itu kan habis subuh. Bagaimana kalau ingatnya di siang? Itu nggak sedekah subuh namanya. Ya udah besok aja lagi pagi sedekah subuh. Itu lupa aja karena belum terbiasa. Kalau kita ingat, kalau kita udah terbiasa nggak bakal lupa. Nggak apa-apa tuh, proses lah. Proses belajar kan. Pengen sedekah subuh lupa. Nggak apa-apa itu. Kan besok kita tinggal kumpulkan lagi. Itu kan konsisten. Nggak apa-apa, itu cuma karena belum biasa aja. Nanti tinggal diulang lagi gitu kan. Oke, Ustazah dikasihkannya. Ustazah kalau jam 8:30 gitu di tempatku kadang belum terik matahari. Gimana duhanya? Dia pakai jam bisa kok. Kadang-kadang matahari itu nggak muncul karena mendung. Tapi sejatinya dia udah muncul di sana gitu. Jadi nggak harus nunggu terik. Rupanya teriknya jam 1. Enggak ya. Yang penting gini aja. 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur, ya. Oke. Ustazah, saya lagi hamil tapi beberapa hari ini, nah tadi dia. Lewat dah.
Ustazah, sedekah subuh dimasukkan ke kotak amal masjid boleh. Dikeluarkannya sebulan sekali boleh, nggak masalah. Ustazah, aku jam 4 sholat taubat, terus sholat duha jam 9. Aku sholat taubat lagi, boleh nggak masalah? Ya, nggak ada masalah. Maksimal 12 rakaat sehari. Ustazah, sedekah subuh kasihnya pas gajian, ditransfer bisa? Nggak, sedekah subuh itu harus ada aktivitas mengumpulkan uang di waktu subuh ya. Oke. Gitu ya. Ustazah, waktu sholat suruh berapa jam dari azan subuh? Sekitar 1 jam 15 menit dari azan subuh ya. Ustazah, kalau sedekah subuh ke hewan peliharaan, kucing, beri makanan kucing, boleh nggak masalah ya. Oke, Ustazah, oke. Mana yang didahulukan, qobliyah subuh atau tahiyatul masjid? Qobliyah dong. Karena qobliyah itu sunnah muakkad, tahiyatul masjid sunnah ghairu muakkad. Ya, kalau suami melarang kita ngaji, tahsin dan fikih. Kalau dilarangnya cuman sekali-sekali aja, wajar, nggak masalah. Tapi kalau dilarang terus, maka suami yang melarang istrinya belajar, maka dia sedang melakukan dosa. Dosa itu bukan sekedar kita berdosa, tapi melarang orang lain berbuat baik juga bagian dari dosa. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Nah, la ta'ah indal ma'asi, tidak boleh taat dalam dosa. Ingatkan suaminya untuk lebih baik dan membiarkan Mbak mengaji tahsin dalam batas-batas tertentu. Karena kalau nggak bisa baca Quran, belajar sampai bisa hukumnya wajib Mbak. Kalau Mbak nggak bisa baca Quran, nanti Mbak berdosa. Jadi baca Quran itu ada 3 ya teman-teman ya. Belajar baca Quran sampai bisa itu hukumnya wajib. Nanti kalau udah bisa baca Qurannya jadi sunnah. Dan kemudian mengetahui arti dari bacaan Al-Quran itu fardu kifayah. Jadi teman-teman wajib belajar Quran ya. Jadi minta izinlah sama suaminya. Minta dia mengizinkan kita. Karena tidak ada ya. Tidak ada taat dalam kemaksiatan dan melarang orang lain berbuat baik adalah dosa. Zakat penghasilan nisabnya berapa? Setara dengan 85 gram emas per tahun. Coba dihitung aja harga emas di masing-masing wilayah. Ya, aku coba. Misalnya nih, harga satu emas sekarang 1.800.000. Ya, kali 85. Ya, 153 juta penghasilan per tahun ya. Bagi 12 bulan ya. Sekitar 12 sampai 13 ya. Oke, juta ya. 12-13 juta ya. Ustazah, ibu saya habis jual rumah, nggak perlu zakat kecuali kalau udah dalam bentuk tabungan yang tertumpuk ya. Ustazah, oke, siap Mbak Mama Bunga ya. Oke, sholat taubat sehabis sholat asar dan sholat subuh ndak boleh. Tidak ada sholat habis asar dan habis subuh. Sedekah subuh ditransfer online nggak masalah ya. Oke, zakat profesi boleh diberikan ke setiap tahun atau sebulan sekali bebas. Mau sekali setahun pun jumlahnya tetap sama kok. Sekali sebulan jumlahnya tetap sama kok. Kan dia persentase. Cuman kalau sekali setahun aku nggak nyaranin. Karena kita nggak tahu seberapa panjang usia kita. Yang kedua sedikit aja kita susah ngeluarkan. Apalagi pula kalau dia banyak. Ya kan? Kalau dia setahun kan udah banyak itu ya. Oke, emas apakah ada zakatnya? Ada ya, ada. Ya nanti boleh hadir di ceramah-ceramah aku tentang zakat, tentang jamak, tentang talak, tentang hijab. Pokoknya kita ceramah setiap hari ya. Selagi aku mampu live, aku live kan ceramah-ceramahnya aku ya. Yang penting teman-teman klik aja pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Nanti kita belajar banyak di akun ini ya. Ustazah, oke, sedekah subuh nominalnya tidak selalu sama, nggak apa-apa. Tapi anjuranku kalau baru pertama ya sama. Takutnya gini, hari ini 2.000, besok 10.000, besok 2.000, besok 30.000, besok 10.000, besok 50.000. Besoknya enggak. Kenapa? Kemarin kan udah 50.000 kayak gitu. Jadi manusia lah namanya ya kan. Kemarin kan udah 50.000 kayak gitu kan. Nah, jadi kalau bisa sama sampai istiqomah. Tapi kalau udah istiqomah maka dia bolehlah berubah-ubah. Kita permanen itu untuk membentuk keistiqomahan aja kok. Oke ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, apa benar solawat
Apa benar sholawat bisa melunaskan hutang? Tergantung, diwasilahkan nggak? Ya Allah, saya sholawat, dengan sholawat saya ini lunaslah hutang saya. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lunaslah hutang suami saya misalnya. Ya harus diwasilahkan ya. Tapi doa hutang itu ada kan. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Oke, Mbak Feve, yang jam 1 siang nanti udah kita ganti tadi ke jam 6:15 pagi di sesi pertama. Curi star aku ini. Gitu ya. Ini doa lunas hutang ya guys. Aku sematkan ya. Allahumma gfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan fadilahmu ya. Ya jam segini juga nggak apa-apa Mbak Feve, ya kan bisa masuk jam segini kan. Oke, iya Mbak Tia. Oke, aku ulang ya. Allahumma gfini, nanti udah diganti tadi sesi 1. Gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Kalau pagi malam tetap jam 8.20 pagi dan malam. Pagi dan malam tetap jam 8.20 untuk tanya jawabnya. Nah kalau siang tadi aku ganti ke pagi sih. Sesi pagi tadi. Oke ya. Ustazah gitu ya. Kalau sedekah subuh kita kasihkan saat kita syawal nggak masalah ya. Nggak ada masalah ya. Ustazah, nah ini dibacanya 3 kali setiap habis sholat bagus. Ini doa guys, ini doa ini. Mana dia? Udah hilang sematannya guys. Coba ya, aku cari dulu ya. Siap Mbak Bulbul. Ini doa ini guys, ini kan doa nih kan. Nah doa ini nih adalah doa lunas hutang dan cepat kaya. Coba aja tuh artinya tuh. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah cukupkan aku dengan yang halal. Jauhkan aku dari yang haram. Dan kayakan aku. Wa aghnini dan kayakan aku bifadlika dengan pertolonganmu amman siwak. Agar aku tidak meminta kepada selain engkau. Ini doa bagus. Baca aja setiap habis sholat ya. Oke gitu ya. Ustazah, sholat hajat maksimal berapa rakaat? Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Ya, Ustazah, tidak perlu mandi Mbak Farita, nanti boleh mandinya di akhir ya. Betulkah umat Islam? Betulkah umat Islam tidak akan lihat kiamat? Kiamat dong, gambaran hari kiamat jelas dalam Al-Quran ya. Ustazah, oke. Ustazah, amin Mbak Vina, thank you ya. Kiamat kita menyaksikan ya. Doa melembutkan hati orang tua. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Ustazah, penyakit hasad sama dengan iri ya dong. Iri itu bahasa Indonesia, hasad itu bahasa Arab. Ya, iri itu bahasa Indonesia, hasad itu bahasa Arab ya. Ustazah, oke. Ustazah, kadar emas kurang dari 24 karat juga kena zakat. Dia 24 karat yang kena ya. Oke, Ustazah, ibu saya habis jual rumah. Apakah ada zakat yang harus dikeluarkan? Tidak. Kalau jual rumah, beli mobil nggak wajib zakat. Kecuali kalau dia jual rumah, lalu dia tabung uang ini Mbak. Maka tabungannya yang udah ngendap 1 tahun keluarkan zakatnya. Atau dia jual rumah lalu kemudian dia belikan emas. Kalau udah emasnya 85 gram maka baru dia keluarkan zakat. Zakat tabungan setara dengan 85 gram. Kalau teman-teman punya tabungan setara dengan 85 gram emas dan udah ngendap 1 tahun keluarkan zakat 2,5%. Ya, nah atau teman-teman yang punya emas setara dengan 85 gram emas gitu ya. Nah kemudian teman-teman boleh zakatkan 2,5% gitu ya. Ustazah nggak pernah ngeblank bicaranya, saya sering karena udah terbiasa teman-teman ya. Nah nanti bisa kok latihan bicara depan umum, latihan tuh bisa
ya, pelan-pelan, belum terbiasa aja itu ya. Ustazah, hari lahir anak malam Jumat, puasanya hari Kamis atau hari Jumat? Puasa hari lahir anak kurang masyhur. Jadi teman-teman kembali kepada puasa-puasa yang masyhur, Senin dan Kamis puasa Daud atau puasa-puasa lain dan doakan anaknya nanti ya. Zakat penghasilan nisabnya setara dengan 85 gram emas per bulannya. Teman-teman coba nanti klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti kita bahas ulang tentang zakat. Kalau teman-teman mau tahu lebih cepat, bisa pergi ke channel YouTube aku, Ustazah DR Nela Luki. Cukup catat aja di YouTube, Zakat Nela Luki. Nanti keluar video aku tentang zakat. Jelas kok di sana ya. Oke, di YouTube. Oke ya. Ustazah, mungkin saya faktor usia, kalau bicara suka lupa, nggak apa-apa, belum terbiasa aja tuh ya. Ustazah, sedekah subuh dilebihkan, diberikan kepada tukang parkir boleh ya. 85 gram per tahun ya teman-teman ya. Contohnya misalnya emas teman-teman udah 90 gram, dia udah ngendap 1 tahun. Hitung aja 90 gram kali harga emas sekarang, misalnya 2 juta. Berarti 90 gram kali 2 juta berarti 180 juta. Bagi aja 2,5%. 2,5%-nya itu keluarkan zakatnya. Gitu aja loh teman-teman, gitu aja loh. Ya, atau teman-teman punya tabungan, berapa tabungannya? Apakah tabungan teman-teman sudah di atas 85 gram? Kalau tabungan teman-teman sudah di atas 85 gram, misalnya 1 gramnya 2 juta, 100 gram itu berarti 200 juta. Keluarkan 200 juta, 2,5% dari 200 juta. Oke, nah jadi berarti 5 juta. Ya, emas 24 ya. Ustazah nervous ngomong di teman-teman pengajian. Gak apa-apa, belum terbiasa aja ya. Ustazah 40 juta belum wajib zakat ya. Kalau zakat emas, emasnya itu batangan setiap tahun. Kalau perhiasan sekali seumur hidup ya. Sholat qobliyah subuh itu apa harus menunggu azan subuh dulu? Ya dong. Ya, jadi azan subuh dulu baru qobliyah subuh ya. Azan subuh dulu baru kita qobliyah subuh. Yang namanya qobliyah itu azan dulu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, boleh nggak nazar kambing diganti uang? Nazar nggak boleh ganti-ganti mbak. Nazar nggak boleh ganti-ganti. Makanya waktu bernazar hati-hati ya. Ustazah, oke aman ya. Qobliyah setelah azan, betul, harus azan dulu ya. Oke. Terus apa lagi ya? Apakah emas 50 gram wajib zakat? 50 gram belum wajib zakat. 85 gram yang wajib zakat ya. Oke. Ustazah, enggak 24K ya Mbak Sakela. Ustazah, kalau tabungan 100 juta terus dibelikan sawah, apakah harus zakat? Hasil sawahnya yang harus zakat. Nanti sifatnya zakat penghasilan ya. Ustazah, zakat diganti dengan benda lain nggak boleh. Zakat itu harus persis. Oke, setelah sholat maghrib langsung ba'diyah boleh. Makanya nazar itu nggak boleh mbak. Nazar itu harus persis dengan apa yang kita nazarkan. Ada jemaahku dan ini kejadian nyata. Dia bernazar kalau cerai dengan suaminya dia puasa Daud seumur hidup. Seumur hidup dia harus puasa Daud. Bagaimana ceritanya? Iya kan? Iya kan? Nah ya. Ustaz ya, siap Mbak Helina ya, sama-sama ya. Sholat witir habis sholat isya 2 rakaat, habis tahajud 1 rakaat, jangan ya. 2 dan 1 di waktu yang sama ya. Siap Mbak Feve. Ustazah, zakat penghasilan boleh dikasih ke orang tua? Nggak boleh. Zakat hanya boleh dikasih, zakat hanya boleh dikasih ke orang yang bukan tanggung jawab kita ya. Ya. Oke, siap ya, aman ya, siap Mbak Selviana. Jadi air liur itu tidak, atau flu ya, itu tidak najis. Jadi kalau dia dibawa sholat maka dia tidak ada problem ya teman-teman ya. Tidak ada problem, siap ya, pagi cerah ya, mantap. Siap ya, siap Mbak Siva ya. Ustazah, sahkah baju kena ingus? Nah yang tadi Mbak, yang tadi. Jadi kayak gini ya. Ingus atau kemudian batuk, dahak, pilek, air liur gitu. Kalau terkena baju dia tidak bisa membatalkan
sholat kita enggak. Itu tenang aja, enggak ada masalah ya. Ustazah, benarkah menyapu tengah malam menghilangkan rezeki? Dia mendatangkan kefakiran ya. Kecuali bagi orang-orang yang bekerja ya. Kecuali bagi orang-orang yang bekerja dan seterusnya. Ya, misalnya dia memang kerjanya di pasar. Atau misalnya dia memang kerjanya pecel lele, harus bersihin malam-malam kayak gitu kan. Oke, aku lanjut ya teman-teman ya. Aku lanjut boleh ya? Aku lanjut jawab ya. Siap Mbak Yuli ya. Oke, nah kalau baju dalam saku ada semut enggak masalah ya. Oke, batuk, pilek, flu, berdahak tidak membatalkan sholat. Kalau mukena kebalik sebenarnya enggak masalah. Mukena kebalik saat sholat itu tidak bisa membatalkan sholat. Siap Bunda Liza. Misalnya mukena teman-teman terbalik, itu nggak bisa. Karena itu cuma mukena, dia cuma alat penutup aurat saja. Kalau dia kebalik, sholatnya tetap sah ya. Kalau anak dibehel karena merongos, dirapikan jangan. Jangan, karena itu merubah bentuk, kecuali dokter yang minta. Bu, ini harus pakai behel. Kalau nggak pakai behel nanti ada peradangan dan lainnya. Apa bedanya fajar dan qobliyah subuh? Sama aja. Raka'atanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Oke, nah 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau jam 3 udah azan subuh, apakah masih boleh sholat isya? Nggak boleh lagi, waktu isyanya udah habis, termasuk lalai dan berdosa ya. Oke, nah Ustazah tanya, sholat subuh kesiangan jam 5:30. Oke, selagi masih ada waktu subuhnya masih boleh ya. Tetapi kalau waktu subuhnya udah habis, tetaplah sholat seperti biasa. Asal jangan terlalu sering, nanti lalai. Tapi 5:30 masih ada kok waktu subuh. Ustazah, kalau sholat aku duduk di bawah. Di bawah mana? Lagi haid boleh nggak masuk masjid dan mengikuti pengajian? Oke, teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Aku jelasin pelan-pelan ya. Oke, masuk masjid saat untuk pengajian wanita haid. Ada 4 pendapat ulama mazhab. Yang pertama, ada yang mengatakan tidak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. 4 tuh. Ya, mana yang harus kami ikuti Ustazah? Bebas. Mau ikut yang mana nggak masalah ya. Tak boleh masuk 7 langkah, kemudian masuk asal tak menetes, boleh masuk tak boleh duduk, boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid ya. Mimpi selingkuh pertanda apa Zah? Nggak ada. Kita nggak usah memaknai mimpi, cukup ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim aja ya. Kalau batuk keluar air kencing cret gimana? Oh gitu ya bunyinya. Cret, maka batal ya. Ambil wudu, cebok, jangan pakai celana itu lagi, nggak usah pakai celana sholat nggak apa-apa kalau di luar, kecuali kalau seandainya Mbak pakai panty liner ya. Batuk tidak membatalkan sholat, tapi kalau batuk pakai cret batal dia ya. Ustazah, kalau sholat pakai pembalut tapi nggak berhalangan nggak ada masalah, yang penting tidak bernajis ya. Oke, pindah dari mertua menghindari konflik nggak ada masalah. Ini negosiasi, yang penting suaminya ridho ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah, Pak Jufri, jika semua referensi disebutkan tidak cukup waktunya Pak ya. Ustazah, jika sudah mandi waktu asar, apakah sholat zuhurnya sholat jamak juga? Berhentinya kok jamak ya? Maksudnya apa kaitannya? Ustazah, kalau kita selesai sujud syukur, apa harus salam kanan dan kiri? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Sujud syukur itu adalah sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat. Misalnya nih, kamu itu anaknya lulus sekolah loh, maka teman-teman boleh langsung sujud aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Tapi harapan aku kita bisa melakukan sujud syukur setiap habis sholat ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung sujud. Nah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Udah gitu aja. Gigi palsu boleh nggak? Gigi palsu nggak apa-apa karena dia hifzun nafs, dia darurat, dia menjaga diri ya.
Oke, paham ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya, aku pelan-pelan ya guys. Kalau sholat ba'diyah zuhur tinggal, tapi ba'diyah dikerjakan nggak jadi masalah ya. Oke, pelan-pelan. Gigi palsu nggak masalah ya, karena itu hifzun nafs ya, dia menjaga diri kita. Nanti kalau nggak pakai gigi gimana? Kalau makan kan susah. Doa dan zikir keberkahan dalam rumah tangga. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Tambal gigi nggak apa-apa, itu kan alasannya untuk kesehatan. Tambal gigi sekedar apa namanya? Itu kan alasannya kesehatan ya. Kemudian pakai gigi palsu kesehatan nggak masalah. Dia yang nggak boleh itu adalah kalau dia berhubungan dengan ini guys. Kalau dia berhubungan dengan ingin supaya tampil cantik aja. Contoh, pokoknya guys, kuncinya gini mbak. Kalau kita pakai sesuatu yang bisa dibuka cepat, itu nggak apa-apa. Contoh, kenapa boleh pakai bedak? Karena bisa dihapus, ya toh. Kenapa kita boleh pakai lipstick? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai maskara, eyeliner, blush on, ya? Yang gini-gini tuh, apalah namanya tuh? Karena dia bisa dihapus. Kenapa boleh pakai kutek? Karena dia bisa dihapus, kayak gitu. Kalau sesuatu itu bisa dihapus cepat, segera, kayak kontak lens. Kenapa boleh? Karena bisa dihapus, cabut, buka, pasang. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia lama kembalinya seperti semula, lama dia misalnya eyelash kan lama kembalinya seperti semula, extension kan lama seperti semula kan guys, behel kan lama dia baru kembali, contoh kerok alis nggak lama dia baru kembali kan, cabut alis kan lama dia kembali ya. Nah, kemudian apalagi memerahkan rambut kecuali henna. Kalau henna Arab boleh yang masuk ke dalam rambut. Tapi kalau kayak di salon-salon itu nggak boleh ya. Apalagi misalnya tuh yang lama lah dia kembali, behel dia lama ya, kecuali alasannya kesehatan, alasannya syar'i itu boleh. Nah, tapi kenapa kita boleh pasang gigi palsu? Karena itu udah harus dipasang. Karena kalau enggak kita nggak bisa makan dan lain sebagainya. Kerok alis nggak boleh mbak. Hanya boleh disisir dan dikasih pensil misalnya. Kalau tato sebenarnya nggak boleh. Cuman kan masalahnya orang pakai tato itu biasanya mereka belum ngerti. Ya memang pergaulannya seperti itu. Ketika mereka hijrah itu harus dihapus. Tapi kalau seandainya kesakitan dia nggak bisa menghapusnya gitu. Nggak apa-apa. Insya Allah Allah maha penerima taubat. Tetap sholat aja. Tapi usahakan sebisa mungkin dihapus supaya dia bisa kembali. Tapi kalaupun enggak ya enggak apa-apa. Kan kita enggak boleh menyakiti diri sendiri. Tetap itu hifzun nafs, menjaga diri. Oke, paham ya? Oke ya. Potong alis, potong alis enggak boleh. Potong alis enggak boleh ya. Oke, gitu ya. Gigi kelinci apalagi ya kan. Enggak, kasihan kelincinya mbak ya. Enggak usah dioperasi-operasi giginya. Saja keluar angin dari kemaluan, jelas keluarnya sesuatu dari kubur, dubur atau di antara keduanya batal. Tanam bulu mata nggak boleh, sambung rambut, sambung bulu mata nggak bisa, karena dia kan permanen tuh mbak ya. Oke, tindik sulam bibir sama juga lama dia kembali seperti semula kan. Oke, nah, susu lebih repot lagi kalau susu. Kalau nggak bisa dicabut ya udah segera bertaubat ya. Oke, kemarin aku ketemu dokter yang menyatakan bahwa ada yang cabut susu 150 titik. Itu gimana ceritanya itu ya? Ustazah, hukum rambut ahti dalam berwudu. Ahti. Apa itu? Oke, sampo uban. Kalau dia perawatan biar uban gak keluar bisa. Tapi kalau dia menutupi uban warna hitam termasuk dalam bentuk sampo atau bigen tetap haram. Gak boleh, bahaya itu ya. Ustazah sebentar ya, merapikan bulu mata gak boleh. Ya, kecuali hanya disisir dan dipensil aja. Di pensil alis, cus kayak gitu, kayak spidol gitu guys, boleh ya. Ustazah pakai pacar nggak apa-apa, karena pacar itu dia masuk ke dalam kuku, nggak masalah. Inai juga nggak apa-apa sih, cuma masalahnya adalah kalau inai itu harus dihapus setiap ngambil wudhu, kan nanti tidak masuk air wudhu ke dalam kukunya, ya kan? Gigi palsu nggak masalah, kan alasannya kesehatan ya. Apa benar uban nggak boleh dicabut? Benar, tapi status hukumnya cuma makruh saja. Kalau gatal ya cabut nggak apa-apa ya. Oke, saya belum lengkap sholat 5 waktu. Apakah saya boleh sholat duha? Boleh.
Ya cuma nggak sholat 5 waktunya berdosa, ya kan? Menurut Sayyidatina Aisyah lebih baik meninggalkan dosa daripada memperbanyak kebaikan. Maka usahakan sholat 5 waktunya nggak tinggal ya Mbak. Oke, Ustazah cerita bentar di mana Mbak amalan? Oke. Ustaz cerita apa Mbak amalan rezeki ya? Cat rambut kalau dia henna dia masuk ke dalam rambut boleh. Tapi kalau dia kayak ke apa namanya cat rambut kayak teman-teman kita yang ada di salon itu enggak ya teman-teman ya. Apakah hukumnya lipstik tidak dihapus ketika sholat? Make up yang waterproof anti air seperti lipstik anti air, maskara anti air, blush tone anti air itu harus dihapus, di cleaning dulu, dihapus setiap mau sholat ya, setiap mau berwudu. Karena kalau seandainya tidak ya, kalau seandainya tidak dihapus itu nanti air wudu tidak akan masuk ke dalam bagian daripada kulitnya. Ya, kecuali dia tidak anti air maka tidak perlu dihapus walaupun dia masih ada sisa ya. Ustazah sama ya, smoothing seperti yang tadi nggak bisa karena dia kembalinya lama seperti semula ya. Ke depan diperbaiki aja yang sudah pernah smoothing, rebonding, behel, tanam alis, tanam bibir, sulam alis, sulam bibir, nyambung bulu, mata dan seterusnya ke depan kita perbaiki ya. Dia hanya boleh memakai sesuatu yang bisa dihapus secepatnya kayak kutek boleh. Yang penting pas wudu dihapus. Softland ya, blush on, kemudian sekedar eyeshadow, sekedar pensil alis, sekedar sisir alis itu nggak ada masalah karena dia cepat kembalinya seperti semula ya. Steril KP tergantung alasannya. Kalau dokter yang menyuruh kerjakan ya. Tapi kalau kita cuman pengen nggak boleh. Kalau alasan dokter kesehatan ibu harus di steril bu. Karena kalau nggak ibu akan mengalami begini-begini itu boleh ya. Dia tergantung daripada arahan dokter ya. Nah, steril boleh ketika ada uzur syar'i namanya. Lebih gampangnya itu arahan dokter kayak gitu misalnya ya. Oke gitu ya. Ustazah kalau keputihan mana nih, kalau keputihan terbang nah. Softland dipakai sholat nggak masalah, kan bola mata tidak bagian wajib basuh saat wudu kan, wudu nggak masukin air ke bola mata kan. Semir henna kalau dia masuk ke dalam rambut henna itu nggak masalah, yang penting jangan warna hitam ya. Ustazah, oke kayak gitu ya. Oke, kalau pakai cushion harus dihapus dulu nggak biar mau wudu? Tergantung, kalau dia waterproof harus hapus Mbak. Tapi kalau dia tidak waterproof enggak ya. Nah tidak semua yang tebal itu tidak waterproof. Kadang-kadang dia tebal, tapi maybe cushion aman sih. Coba dipastikan lagi ke penjualnya ya. Harusnya cushion aman dibawa sholat. Langsung wudu, langsung sholat harusnya aman ya. Oke. Oke gitu ya. Nah amin. Insya Allah saya berubah Zah. Biasanya setiap tahun saya smoothing. Ngeri kali pun si kawan ini. Tiap tahun smoothing ya. Mantap. Yang lalu biar berlalu ya. Ke depan kita perbaiki ya. Oke, aku ulang ya teman-teman ya. Ustazah, sholat duha itu jam berapa sih? Oke, teman-teman boleh share tautan, tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Sholat duha itu jam berapa sih? Sholat duha itu 2,5 jam dari azan subuh. Sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Dilakukan minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat 2 2 2 2 2 2. Jadi 6 kali salam ya. Nah dia kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sholat lagi seperti biasa. Maskara kalau dia tidak waterproof tidak perlu dihapus kalau wudu. Tapi kalau dia waterproof dihapus sebelum wudu ya. Kalau bisa kurangi sih make up yang waterproof. Susah kita nanti sholatnya. Kan kita pengen lebih baik ya. Oke kayak gitu ya. Teman-teman ya, henna nggak apa-apa, henna kuku. Henna tuh kan inai kan, dia masuk ke dalam kuku, nggak masalah ya. Oke, hukum pakai semir rambut warna hitam karena sebagian ustadz ada yang membolehkan, haram. Tidak ada boleh ini. Ini dalil jelas tentang hukum rambut, menghitamkan rambut. Boleh pakai warna-warni,
Tapi haram pakai hitam. Pada masa Nabi juga seperti itu. Jadi kalau mau pakai henna yang merah. Kalau salon-salon yang warna-warni, itu dia tidak boleh karena dia tidak masuk ke dalam batang rambut. Jadi kalau mau pakai henna yang asli yang dibeli di Mekah misalnya, kayak gitu ya. Oke, gitu ya. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Ustazah, kak saya mau bayar hutang tapi saya nggak tahu orangnya di mana. Kalau mau bayar hutang tapi nggak tahu orangnya di mana, maka kita boleh melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah kita itu boleh mencari ahli warisnya. Yang kedua adalah apa namanya? Yang kedua adalah kita boleh ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah kemudian untuk membayar hutang saya kepada si fulan gitu ya. Kata Ustadz boleh cat rambut hitam tergantung niatnya. Enggak. Ya, bukan hanya sekedar niat, tapi niatnya benar, caranya juga harus benar. Dalam beramal nggak bisa niat doang. Niatnya benar, caranya nggak boleh melanggar syariat. Contoh, saya ceramah, ini niat saya benar, tapi sekarang saya menyakiti teman-teman, cara saya salah, saya nggak dapat pahala. Contoh, niat saya benar ngasih makan anak yatim dari hasil mencuri. Saya nggak dapat pahala. Niatnya benar menyenangkan hati suami, tapi malah dengan cara operasi sulam alis, sulam bibir, caranya salah. Niatnya benar menyenangkan hati suami, tapi dengan ngecat rambut yang tidak halal, maka dia menjadi salah. Jadi tidak boleh menyatakan sesuatu tergantung pada niatnya aja. Niatnya benar, caranya juga harus benar, barulah diterima amal itu. Saya bangun masjid, tapi dari hasil korupsi, niat saya benar, cara saya salah. Saya pengen puasa, benar caranya, tapi niatnya untuk diet, nggak bisa. Ya, jadi dalam beramal, niat benar, cara juga harus benar. Oke? Nah, nanti dipukulin anak orang, pop, niat aku kan biar dia berubah, kan susah, iya kan? Nah, jadi kayak gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, dah. Ya, Ustazah saya masih tinggal sholatnya, ya dikerjain aja, dipaksain ya. Karena al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun ya. Nah, iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau dia naik, kerjakan. Kalau dia turun, paksakan. Masya Allah, saya juga niatnya smoting, pengen nyenengin suami ya. Itu niat kita benar, cara kita salah. Kayak gitulah teman-teman ya. Oke, Ustazah lagi susah ngamalkan sholawat adrikni itu boleh ya. Nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, aman ya teman-teman, sehat selalu ya. Dan kita belajarnya pelan-pelan aja. Semoga Allah mudahkan. Sujud sawi lagi boleh. Aku jelaskan kalau teman-teman lupa rokaat dalam sholat ya. Dari tadi pada nanyain sujud sawi. Oke, aku ulang pelan-pelan. Sujud sawi itu adalah sujud kalau kita lupa rokaat. Pernah nggak kira-kira teman-teman lupa rokaat? Pernah ya? Ini rokaat 1 atau 2 ya? Rokaat 1 atau 2 ya? Rokaat 1 atau 2 ya? Maka anggap 2 aja dulu. Ambil yang paling kecil. Lalu kemudian nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Ya, sebelum salam, setelah tahiyat akhir kita sujud. Allahu Akbar. Jadi setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Kita sujud tuh. Baca doa sujud sawi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Nah ini ya. Nah, jadi ini dia nih ya. Subhana man la yanamu wa la yashu kan. Satu kali aja. Lalu kemudian duduk. Allahu Akbar. Nggak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Jadi 2 kali sujud dan 2 kali baca. Itu dibaca saat kita melakukan sholat sunnah ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Sholat sunnah dan sholat fardu saat kita lupa rokaat ya. Ustazah, mengapa iman itu naik turun? Karena itu tabiatnya. Al iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, siapapun dia, mau Pak Ustadz, dia mau presiden, dia mau teman-teman, mau ulama, semua sama. Cuman persoalannya adalah kalau imannya lagi naik, kerjakan. Kalau dia lagi turun, ya paksakan. Nah, jadi kalau dia lagi turun, paksakan ya. Ustazah pernah malas nggak? Ya sering. Cuman bedanya walaupun malas tetap aku kerjakan. Orang-orang yang konsisten itu dia tetap males guys. Malas tuh nggak bisa dihilangkan. Cuman bedanya kalau dia udah konsisten walaupun dia malas dia tetap mengerjakan.
Oke, kayak gitu kan. Sujud sahwi itu 1 kali atau 2 kali? 2 kali ya. 2 kali ya. 2 kali sujud, 2 kali baca ya. Oke, gitu ya. Ustazah, tolong amalan untuk wanita haid. Amalan wanita haid boleh bersolawat lagi haid. Boleh sekedar ngulang-ngulang hafalan lagi haid. Boleh berdoa lagi haid. Boleh berzikir lagi haid. Gak ada masalah. Oke. Ustazah, sholat tahajud 2 rakaat atau boleh lebih? Bisa 2, bisa 4, bisa 8 rakaat. Ustazah, sholat tahajud jam berapa? Jadi sholat tahajud itu batasnya azan subuh guys. Ya, selagi belum azan subuh, maka teman-teman tetap bisa tahajud. Misalnya azan subuh di tempat teman-teman jam 4 lewat 30 menit gitu kan. Maka teman-teman bisa bangun jam 4 lebih dari 10 menit baru bisa sholat ya. Gitu ya. Oke. Ya. Zah kok keren sih? Itulah aku pun heran ya. Ustazah. Canda ya. Ustazah, aku ucap kalau anak saya khatam dan hafiz Quran, aku mau umrohkan. Apa itu nazar? Itu adalah nazar. Ya, itu adalah nazar ya, teman-teman ya. Nah, itu nazar ya. Nanti kalau anakku khatam, aku pengen umroh. Itu nazar, harus dilakukan ya. Ustazah, cara sujud syukur habis sholat gimana? Sujudnya setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung sujud. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Isinya tuh zikir aja. Totalitas kali pun aku ngasih tahu cara sujud. Lah, ngapalah aku di layar kayak gini ya. No ya gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah, gimana saf istri yang terjadi suami dan 2 anak laki-laki? Suami tidak boleh berjajar, perempuan di belakang ya, di belakang laki-laki ya. Kalau berjajar itu sejenis, itu bisa ya. Jadi kalau imamnya perempuan, makmumnya perempuan, dia sejenis, itu nggak masalah ya. Oke, Ustazah, penghasilan berapapun aku ambil 2,5%-nya. Karena kadang cuma 2,25 ribu. Ya enggak Mbak, penghasilan itu, zakat penghasilan itu kalau uang Mbak, penghasilan Mbak udah setara dengan 13 juta sebulannya. Baru keluarkan zakat penghasilan. Kalau kurang dari 13 juta dan kemudian Mbak tetap berzakat, itu adalah sedekah Mbak ya. Karena yang namanya zakat itu ada itunya ya. Itu ada apa namanya, ada bentar ya, ada ininya ya. Sebentar ya guys, ini penting ya, sebentar ya. Oke. Nah gitu ya. Oke, ada hitungannya. Jadi ada nisabnya. Jadi nggak bisa dia sembarang-sembarangan ya. Ustazah, kalau sampo yang bikin hitam rambut nggak boleh ya. Ustazah, sujud syukur sama sujud sahwi beda nggak? Oh beda dong. Sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah beda. Sujud sahwi itu adalah sujud kalau lupa rakaat, ya kan? Nah, ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Anggap 2 aja dulu. Setelah sholat seperti biasa, anggap 2 dulu, sholat lagi kayak biasa. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam sujud Mbak. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Jadi sujud sahwi itu adalah sujud kalau lupa rakaat. Sementara sujud syukur adalah sujud kalau kita bersyukur. Ya, contoh nih, kita dapat berita baik, langsung sujud. Bacaan sujud syukur, zikir aja. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya, atau misalnya sujudlah setiap habis sholat, setiap setelah salam. Assalamualaikum langsung sujud. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kayak gitu ya. Ustazah, suami tidak pelit tapi kadang masih kurang. Ambil uang suami masih boleh? Nggak boleh. Kalau dia nggak pelit, mintalah. Kenapa harus ngambil? Yang boleh ngambil uang suami itu kalau dia pelit ya. Oke. Ustazah, aman ya teman-teman ya. Doa agar anak nurut, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah ya, karuniakan kepadaku anak yang soleh ya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah ya, karuniakan kepadaku anak yang soleh gitu ya. Nah itu doanya ya.
Ustazah, oke. Nah, sujud terakhir ketika mau habis sholat. Sujud syukur kalau langsung pas sujud terakhir nggak boleh. Sujud syukur itu setelah sholat ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung sujud. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ya. Oke, gitu ya. Oke, kemudian gitu ya. Ustazah, saya ucap kalau kamu khatam dan sampai habis Quran TK kasih hadiah umroh. Oh, itu bukan nazar. Itu adalah janji kita kepada dia. Kerjakanlah, tinggal umrohin aja ya. Ustazah, lupa kunut apakah harus sujud sahwi? Jadi kunut itu disunnahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi. Pertanyaannya lupa kunut harus sujud sahwi nggak? Tergantung Mbak ikut imam yang mana. Kalau Mbak adalah madhab Syafi'i, maka Mbak mesti melakukan sujud sahwi kalau lupa rokaat. Karena menurut Imam Syafi'i, sholat kunut itu adalah sunnah ba'adil yang dianjurkan sujud sahwi kalau lupa rokaat. Tapi kalau hari-hari saat sendiri Mbak nggak pakai kunut, Mbak nggak wajib sujud sahwi. Ya, jadi kunut dan tidak kunut itu tergantung kita mau pilihnya yang mana. Cuman kalau kita nggak kunut, kita mesti sujud sahwi kalau kita kalau kita lupa melakukan kunut ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah doa ya, zikir saat kita sujud syukur ya. Kira-kira paham nggak teman-teman? Atau aku kecepatan ini? Ya, itu sujud syukur ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ya. Ustazah, oke. Ustazah, kalau sholat istikharah dulu baru tahajud boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke. Ustazah, kalau sedang keluar darah istihadah, kita mau sholat apa harus mandi wajib dulu? Tidak. Istihadah itu adalah darah haid yang panjangnya di atas 15 hari. Hari ke-15 nanti Mbak mandi wajib, ya kan? Hari ke-16, 17, 18 Mbak boleh sholat, boleh puasa, boleh umroh, boleh tawaf. Tapi Mbak nggak harus mandi wajib lagi. Hanya saja wudhu Mbak itu loh. Wudhunya harus dekat dengan sholatnya. Jadi habis wudhu langsung sholat, habis wudhu langsung sholat gitu. Kalaupun dia keluar di dalam pembalut nggak masalah. Istihadah nggak masalah ya. Oke gitu ya. Oke, sekarang dulu aku sering tahajud, sekarang aku nggak tahajud. Apakah aku berdosa? Tidak. Tinggal dimulai lagi aja. Konsisten itu terputus biasa. Karena istiqomah itu sulit, rajin itu sulit, merasa bertanggung jawab terhadap ibadah itu sulit. Tinggal Mbak mulai lagi aja kok ya. Ustazah, oke ya. Jika suami keluar dari agama Islam, maka status hukumnya sudah talak karena tidak ada pernikahan suami istri yang beda agama. Semua agama percaya itu kok ya. Ustazah, sujud syukur itu dibaca berapa kali? Bebas aja. Supaya kita bersyukur, maka sujud syukur dibaca 1 kali cukup sih ya. Maka la in syakartum la azidannakum, kalau kita bersyukur Allah akan tambahkan nikmat ya. Jadi lakukanlah sujud syukur setiap habis sholat sih. Kalau mau sih, kalau teman-teman setuju, lakukanlah ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung sujud. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Setuju ya? Kan cuman sebentar aja sih. Sebentar aja ya. Oke gitu ya. Ustazah, kalau menghindar dari orang yang tidak menghargai kita dosa enggak? Umar bin Khattab pernah berkata, tinggalkan setiap orang yang menyakiti kamu. Karena itu akan membuat kamu selalu terluka dan dia akan berdosa. Kurangi urusan dengan dia. Cari teman-teman yang lebih positif gitu ya. Aku merasa dekat dengan online, Masya Allah. Berteman di online itu berteman tanpa kepentingan, tanpa penilaian, tanpa menilai latar belakang. Jadi kita semua sama kalau kita lagi di room live, ya kan? Nah itu sebenarnya jauh lebih tulus ya dibanding offline. Tapi bukan berarti nggak boleh ya berteman offline ya. Nah, semoga teman-teman sehat di sana, baik-baik supaya bisa berteman bersama di online ini ya. Oke ya. Ustazah, adakah puasa 1 kali terbayarkan semua puasa Ramadan? Tidak ada ya.
Betul ya teman-teman ya. Nah ini tanpa kepentingan, tidak saling menilai, tidak saling menghakimi, sama-sama respect, ya kan? Nah ini Masya Allah ya. Semoga walaupun kita dipisahkan di dunia, Allah pertemukan kita di akhirat. Kan kita pisah nih, jauh-jauh kan. Oke ya. Ustazah, gaji 6,5 juta belum wajib zakat. Gaji 13 juta yang wajib zakat ya. Dia setara dengan 85 gram emas Mbak per tahunnya. Jadi orang amin ya, bener ya. Nah ya kan jauh ya kita ya. Tapi Allah pertemukan kita di surga insya Allah. Jauh ya kita ya. Nah jadi yang wajib zakat tuh jika penghasilan Mbak udah 85 gram emas. Setara dengan 85 gram emas. Kali 1.800.000 ya. Nah sebentar. 153 juta per tahunnya. Kali bentar ya, bagi 12 ya, sekitar 12 juta baru wajib zakat ya. Itu karena ada nisabnya Mbak. Jadi enggak 2 juta zakat, enggak kayak gitu ya. Kalau bisa jumpa Zah, siap. Semoga ada momentum kita bisa bertemu ya. Ustazah, oke, siap Mbak Narti ya. Oke, sujud syukur 1 kali cukup sih teman-teman ya. Oke, cukup sujud syukur 1 kali cukup setiap habis sholat ya. Siap Mbak Rofiki ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung sujud. Allahu Akbar kayak gitu. Nggak pakai Allahu Akbar juga nggak apa-apa sih. Baca zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ya. Ustazah baca doa pas sujud terakhir boleh? Wah harus loh, penting itu doa di sujud terakhir. Coba aku jelasin ya. Teman-teman share-share tautan ya, tap-tap layarnya. Yang baru lihat aku hari ini, pagi ini, boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini. Sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doa kita sangat mustajab. Ya, di sholat sunnah dan sholat fardu, di sujud terakhir guys, sebelum at-tahiyatul kan kita sujud kan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, kan kayak gitu kan. Maaf, itu sujud syukur. Ini nanya sujud syukur lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kan kita sujud tuh kan. Nah, setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita doa tuh. Doa tuh kita tuh. Nah doa yang masyhur itu adalah Allahumma rzuqani makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqani makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Itu doa kalau kita dalam masalah ya. Nah tapi ku tengok kayaknya profil picture-nya penuh masalah sih. Enggak ya, canda ya guys. Itu doanya ya. Aku sematkan di bawah. Allahumma rzuqni makhraja. Baca 11 kali. Setiap sujud terakhir. Doa diijabah ya. Tapi kalau mau doa lain juga boleh. Misalnya doa agar anak soleh. Rabbi habli minas salihin. Pengen jumpa ustazah? Siap. Contoh misalnya doa jauh dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah jauhkan aku dari api neraka. Kayak gitu ya. Nah, coba aku jelaskan doa pendek yang mesti teman-teman hafal. Ini bagus dibaca di sujud terakhir. Pertama, doa supaya kita itu lepas dari sakaratul maut, ya kan? Nah, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Nah, itu bisa ya. Ya Allah, mudahkan aku menghadapi sakaratul maut. Ya, sakit mati, ya kan? Kedua, boleh doa dimudahkan dari azab kubur. Allahumma a'udzubika min azabil kubur, gitu kan? Nah, atau yang ketiga jauh dari api neraka. Allahumma ajirna atau ajirni minan nar. Ya Allah jauhkan aku dari api neraka. Nanti dihafal doa-doa pendek itu bisa dibaca di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Tetapi kalau teman-teman mau pakai bahasa Indonesia boleh. Tapi nggak boleh dilafazkan ya. Tapi diucapkan dalam hati ya. Nah, pakai bahasa Indonesia, ucapkan dalam hati ya. Kalau zikir nggak apa-apa, nggak baca sama artinya, nggak apa-apa ya. Oke, Ustazah, ngaji sambil melayani pembeli boleh? Ngaji dulu, Bu, beli mie Bu, lah Deni lagi, ngaji lagi. Bu, beli sayur Bu, lah Deni lagi, ngaji lagi. Nggak apa-apa Mbak, ya. Bolehkah kita berganti mazhab? Dalam satu kasus nggak boleh ganti. Misalnya nih bersentuhan wudhu suami istri, batal atau tidak?
Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Nah itu nggak boleh diubah-ubah. Aku lagi sayang-sayangnya nih, ya tidak batal Imam Hanafi. Besok lagi benci-bencinya nih, batal aja menurut Imam Syafi'i nggak mau sentuh waktu wudhu. Nah itu yang nggak boleh. Satu kasus nggak boleh berganti-ganti mazhab ya. Nah tapi kalau seandainya beda kasus boleh. Ya bersentuhan wudhu suami istri ikut Imam Hanafi misalnya. Ya misalnya nih bacaan misalnya nih untuk berwudhu ikut Imam Syafi'i misalnya. Bisa, tapi satu kasus jangan berubah-ubah ya. Allahumma ajirni atau ajirna ya sama aja Mbak. Kalau ajirna itu adalah kami. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah jauhkan kami dari api neraka. Tapi kalau Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah jauhkan aku dari api neraka. Sama aja ya. Oke, gitu ya. Ustazah katanya harus berguru kalau amalan kita diterima. Apakah saya bisa berguru sama Ustazah? Sebenarnya syarat amalan diterima tidak harus berguru, tapi ada ilmu gitu kan. Kan ada yang minta ijazah guru, minta ridhonya guru kayak gitu, nggak harus. Sebenarnya ada ilmunya, amalkan dan pastikan ilmunya benar. Tapi bolehkah saya berguru? Ya teman-teman mau anggap aku teman, mau anggap guru, mau anggap sahabat, mau anggap anak sok muda kali aku ya geng. Itu nggak apa-apa, aku oke aja. Oke ya, yang penting apa yang kita dapat kita amalkan pelan-pelan ya. Cocok lah ya kan. Nah Ustazah, nah ini ada lagi yang nanya usia Ustazah berapa? Usiaku tergantung mood guys ya, tergantung mood. Nah kalau moodnya lagi bagus bisalah 12 tahun kan. Tapi kalau moodnya gak bagus ya 73 tahun lah ya kan. Ustazah jadi nanti kalau anakku sudah khatam dan hafiz Quran ya kasih hadiahnya. Iya dong kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Tergantung mood kayak gitu. Kayak gitu sih. Aku kayak gitu orangnya guys. Emang aku kayak gitu guys. Terus aku tuh kalau tidur tuh orangnya cuek banget aku. Kalau lagi tidur tuh aku diem gitu. Kayak gitu sih aku nggak banyak mikir aku mah. Kalau lagi tidur tuh aku diem cuek. Apa kata orang aku nggak akan peduli. Kalau aku lagi tidur ya. Ustazah doa biar cepat dapat jodoh. Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah jangan kau biarkan aku sendirian. Guru online, guru medsos bisa. Mentor itu bisa. Ya mentor online. Dijadikan guru online. Ya enggak masalah. Enggak masalah. Ya, is okay ya. Oke, Ustazah apa? Oke, tadi doa apa ya? Doa minta jodoh ya. Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Ustazah, sama Zah aku tidur cuek. Oh ya, sama ya. Aku tuh tidur, kalau aku tidur aku cuek. Terus tetanggaku tuh rumahnya deket banget sama aku. Itu aku bedanya ya. Tetanggaku tuh rumahnya deket banget sama aku. Ustazah, kalau waktu mepet mana lebih baik tahiyatul masjid apa qobliyah subuh? Lebih baik qobliyah